حي على الفلاح. Cerita ini dialami oleh seorang warga di Kalibata Timur, Jakarta Selatan. Beliau adalah Bang Sandi yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan di sebuah tempat rekreasi yang berada di Jakarta. Nama saya Sandi, asli Jakarta. Kejadian seperti ini sudah dari 2012. Kejadian kecelakaan di Ancol. Berenang mengakibatkan leher patah. Saya juga nggak ngerti, tiba-tiba kedalaman sampai 2,5 meter saya terkusuk sampai ke dasar, mengakibatkan leher saya patah, motorik saya kena, langsung saya nggak bisa apa-apa dari 2012 Maret kejadian. Sampai sekarang saya berobat kemana-mana, sudah ikhtiar, ya saya sudah pasrahkan semuanya sama Allah. Hanya Allah yang semuanya segala besar. Itu kejadiannya kemarin di Ancol dalam rangka apa? Maksudnya rekreasi? Liburan, mendampingi anak sekolah di PAUD. Jadi lagi nemenin anak ya? Ya. Liburan anak sekolah, mungkin kita nggak tahu musibah datangnya dari Allah, sembuhnya juga dari Allah. Terus dari pihak sekolah ini sendiri tahu kalau orang tuanya? Gak ada yang tahu. Saat itu pas kejadian siapa pertama kali yang menolong Abang Sandi? Nggak ada yang sama sekali yang nolong, itu anak yang naik ke atas. Karena pada waktu itu kolam renang hanya berdua isinya. Berdua, udah gitu saya nggak sadar sampai setengah jam di dasar kolam. Tiba-tiba anak saya bangun minta tolong, baru tim dari pihak Ancol baru pada turun tolong saya. Dibawa ke rumah Saya sakit pun udah ada di dalam dasar kolam. Itu dalam keadaan sadar atau? Udah nggak sadar. Terus ditolong sama tim dari Ancol. Tim dari Ancol, Lalu tim dibawa medisnya. ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, itu juga belum keadaan sadar. Oh, berapa lama di rumah sakit? Di rumah sakit sebulan 2 minggu. Itu Satya Negara. Baru sadar sih, Bu. Baru sadar. Baru sadar di rumah sakit. Udah nggak bisa apa-apa, hanya mata yang bisa ngelirik ke sana ke sini. Tapi ingatan masih bisa. Ingatan masih, cuman harus difokusin setengah sadar. Iya. Alhamdulillah, mungkin pertolongan Allah sampai kita bisa ngeliat dunia lagi. Alhamdulillah. Nah, setelah itu dari sana apa dari pihak, biasanya kan kalau tempat wisata gitu kan kalau ada kecelakaan apa ada yang nanggung dari? Alhamdulillah dari pihak Ancol semua itu pun kita berargumen antara pengacara sama pengacara. Alhamdulillah kita yang menang, dia yang akhirnya semua biaya dari dia semua, dari pihak Ancol. Nah setelah itu kan masih keadaan nggak sadar baru sebentar, terus langsung dipindah ke rumah atau lanjut ke rumah sakit lagi? Setelah itu dari Rumah Satya Negara selama perawatan sebulan 2 minggu dari pihak Ancol mungkin sudah agak berat untuk biaya. Jadi ya saya juga pun agak bosan di rumah sakit terlalu lama. Akhirnya ya udah saya pilih pulang, dan juga nggak dapat apa-apa dari pihak Ancol. Saya berlanjut sampai alternatif kesana kesini, hanya menghabiskan uang terus. Sudah gitu ya akhirnya saya serahkan semuanya sama Allah. Bagaimana caranya kita nggak tahu rahasia Allah. Akhirnya saya berzikir terus, dikit saya minta sama Allah mudah-mudahan dipermudahkan semua jalannya. Nah dari pihak keluarga sendiri gimana ya, terutama anak istri? Selama itu saya sudah sama mereka,
Ya, karena dengan keadaan seperti ini dan juga nggak mungkin nggak mau merawat atau gimana. Dan juga itu pun juga udah pasrahkan semua sama Allah. Ya udah memang mungkin jalan ujian saya seperti ini, yang mau bilang apa gitu. Sudah nggak sama mereka. Ya mereka jenguk-jenguk hanya begitu-gitu aja, jenguk-jenguk biasa. Nah yang selama ini yang intens merawat abang sendiri adalah Ibu hanya hanya ibu yang terlalu fokus ke sini. Iya, fokus membantu merawat. Sudah sampai 2 tahun berjalan, baru saya berobat berulang lagi di Rumah Sakit Fatmawati. Itu pun dari nol. Maksudnya dari nol, karena kan sudah terlalu lama 2 tahun nggak berobat, hanya di alternatif. Orang bilang sini ke sini, orang bilang sono ke sono. gitu Ya. Jadi akhirnya mutusin ke rumah sakit lagi. Memang itu suruh dokter. Tadinya awalnya cuma hanya kontrol kondisi. Memang kan pada waktu ada kendala di perut. Nah, sampai di inilah tubuh. Dokter suruh rawat lagi sampai di rumah sakit sebulan 2 minggu lagi, nginep lagi di sana di Rumah Sakit Fatmawati sampai dilatih untuk ngerehab dari pihak keluarga. Jadi rehabilitasi, belajar segala alat-alat ICP-nya diajarin untuk buang air besarnya, karena kan ada gangguan semua di pencernaannya, nggak berfungsi akibat ya vertikal dari motorik leher yang patah itu. Nah itu dari tahun berapa kejadiannya Bang? 2012 Maret sampai sekarang. Nah selama dari 2012 sampai sekarang ini apakah ada pihak-pihak yang membantu abang atau memberi santunan atau apa? Belum. Kan, abang kan ini kan kena musibah dari 2012 itu kan apa, warga sekitar sini support abang dengan bantuan apa kayak gitu. Nggak ada yang support, hanya teman-teman sekolah semua sekolah SMP itu masih support untuk mereka ya, hubungan komunikasi betul. Nah sampai akhirnya ini mohon maaf, kenal dari Hilmi ini dari siapa? Dari FPI. Saya kenal Hilmi ini dari Habib Ali. Awal ceritanya mungkin saya juga ada yang telepon tapi saya nggak ngerti siapa yang telepon. Nah Habib Ali akhirnya menceritakan ini Habib Ali dari ini, cuma saya belum tahu kan, waktu itu belum kenal. Alhamdulillah ternyata belum tahu. Ternyata Habib menceritakan sedikit banyaknya Hilmi FPI yang selalu membantu gitu. Alhamdulillah ternyata pas saya lihat di Facebooknya, saya lihat semua rekam-rekamannya itu subhanallah, saudara-saudara kita telah banyak dibantu sama Hilmi FPI. Terus apa saja yang sudah dikasih atau di support? Alhamdulillah kemarin Habib Ali kasih saya untuk keperluan pampers, underpad, vitamin, ya segala saya butuhkan semuanya di spot dikasih. Termasuk ini yang baru datang. Ya alhamdulillah. Kursi sampai kursi pasien juga pun alhamdulillah. Saya emang berdoa sama Allah tuh mintanya itu, dan juga tadinya minta di kamar diuruk supaya buat sholat ibadah, karena kan kalau banjir nggak bisa kemana-mana, udah nggak bisa kabur kemana-mana. Giliran mah pas asar azan kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sholat. Minta sama Allah, akhirnya alhamdulillah Habib Ali semuanya terakhir semuanya. Alhamdulillah. Untuk semua saudara-saudaraku di Hilmi juga alhamdulillah selalu banyak membantu segala apa yang diperluin orang-orang yang nggak mampu lah. Alhamdulillah, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Assegaf dari Hilmi DKI Jakarta. Kita mau menginformasikan bahwa pada saat ini kita sedang merenovasi sebuah rumah, di mana rumah ini
adalah milik keluarga dari Bang Sandi, yang dimana beliau ini sedang mengalami sakit dari tahun 2012. Beliau lumpuh, jadi selama hampir 8 tahun beliau harus duduk di tempat tidur tanpa bisa bergerak. Dan kenapa kita bangun satu kamar di sebuah tanahnya dia di belakang yang agak tinggi, karena kalau setiap banjir Bang Sandi ini di tempat tidur airnya masuk dan goyang, tempat tidur bisa hanyut. Nah, jadi karena dari laporan yang kita dapat, kita ambil keputusan untuk membangun sebuah kamar buat Bang Sandi yang insya Allah bisa aman dari banjir dan bisa melakukan ibadah dengan gampang. Nah, ini tipe kamarnya sekitar 3 kali 3 meter, 4 kali 4 ya, 4 kali 3,5 meter yang kita lagi sedang bangun. Ini baru naik hebel dan kusen-kusennya udah kita pasang. Insya Allah kita percepat penyelesaian pengerjaannya, dan kita ucapin terima kasih bagi para donatur yang membantu kita, terutama Habib Umar, Habib Ismail, dan Ami Fahmi Askar yang udah juga bantu tempat tidur buat Bang Sandi. Terima kasih buat semuanya yang bantu, DPP Hilmi, dari lift semua. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.